alhamdulillah memperoleh 2 medali emas di program kreativitas mahasiswa, itu di kategori Karsa Cipta. Teman-teman semua sebagai generasi muda, yuk kita berlomba-lomba berinovasi untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, terutama di bagi UMKM di negara Indonesia tercinta ini. Tentunya hal itu untuk meningkatkan perekonomian di negara Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda, The Young Ideas, wahana untuk generasi muda menyampaikan gagasan, unek-unek, ide, kreasi, bisa juga omelan, keluhan. Kali ini kita bersama Mas Ilham Fasri, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang memenangkan beberapa PINMAS dalam bidang elektronika. Ayo kita sapa bersama. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam Prof. Selamat sore. Nah, selamat sore. Sehat Mas Ilham? Iya. Selamat datang di channel ini. Ya, mungkin sudah melihat tayangan yang lain ya. Ya. Saya ingin bincang-bincang dengan Mas Ilham ya. Lahir dari Bandung ya, di Bandung ya lahir. Iya nih Pak, saya lahir. Sekarang semester 5 di Universitas Gadjah Mada. Prodi IT ya, jurusan kecerdasan buatan. Itu konsentrasi atau jurusan? Baik, jadi untuk saya itu, untuk prodinya itu elektronika dan instrumentasi, tetapi untuk peminatan atau fokusnya itu ada salah satunya di bidang machine learning seperti itu Pak. Jadi itu yang membahas mengenai bagaimana cara otomatisasi suatu sistem agar memiliki kepintaran yang mendekati kepintaran manusia seperti itu dalam mengenali objek dan lain sebagainya seperti itu Pak. Jadi kira-kira ke depan ini sampai sejauh mana itu perkembangan IT dalam mencontoh atau menggantikan kepintaran manusia itu? Oke baik Pak. Jadi sebenarnya untuk kecerdasan buatan itu banyak sekali bidangnya Pak. Salah satunya itu adalah dalam bidang machine learning. Dalam bidang machine learning ini sebenarnya untuk perkembangannya baru trennya itu sekarang-sekarang, tetapi sebenarnya konsepnya itu mulai muncul di abad ke-19, mungkin tahun 1970 itu sudah mulai ada konsepnya seperti itu. Tetapi kenapa machine learning itu atau kecerdasan buatan itu baru trennya sekarang? Karena dalam machine learning itu biasanya ini Pak, membutuhkan hardware yang bisa dibilang spesifikasinya itu cukup tinggi seperti itu. Dan zaman sekarang itu adalah waktu yang tepat di mana perkembangan teknologi hardware berkembang semakin cepat, dan juga hal tersebut dapat mendukung dalam meningkatkan machine learning tersebut. Dan machine learning ini juga saat ini banyak sekali diimplementasikan Pak. Salah satunya bisa dalam mendeteksi suatu penyakit melalui hasil ronsen, ataupun bisa juga untuk saat ini yang terkenal adalah mobil tanpa awak yang bisa dikendalikan secara otomatis gitu, dapat mengenali jalan dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu faktor atau implementasi dari machine learning saat ini Pak, perkembangannya seperti itu. Kalau main catur kan sudah lama ya, saya sering main catur online. Itu kan ya, Pak, machine learning juga kan? Iya, untuk catur itu kan sebenarnya ada AI-nya juga ya Pak, untuk misalkan kita lawan komputer nih, nah itu biasanya ada AI yang dimana AI-nya tersebut sudah dilatih seperti itu Pak. Dilatihnya tuh mulai bagaimana kita melatih si sistem itu tuh untuk belajar bagaimana pola pikir manusia dalam menggunakan catur dan lain sebagainya seperti itu. Dan sampai sekarang masih terus dikembangkan dan sudah bisa mengimbangi kepintaran manusia gitu dalam bermain catur seperti itu. Oh iya, mengalahkan komputer sangat susah itu ya. Iya Pak. Ngomong-ngomong Mas Ilham, saya baca di CV memiliki beberapa prestasi lomba-lomba ya. Bisa diceritakan yang diperoleh, Mas? Baik, mungkin saya akan menceritakan selama 3 tahun terakhir untuk pencapaian pada lomba. Yang pertama adalah pada tahun 2019, bulan Oktober, saya tergabung dalam tim robotik di UGM, mengikuti kontes robot terbang Indonesia. Di situ kami merancang sebuah drone yang di mana drone tersebut dapat memindahkan muatan atau paket secara otomatis berdasarkan koordinat. Jadi tanpa campur tangan manusia. Di situ kami memperoleh juara 2 pada ajang lomba kontes robot terbang tersebut. Lalu untuk lomba berikutnya adalah pada bulan Januari tahun 2020, saya bersama teman saya mengikuti International Science
teknologi engineering yang diikuti oleh peserta dari 17 negara. Di situ saya merancang inovasi untuk menciptakan alat untuk mendeteksi neuropati perifer pada penyandang diabetes mellitus. Alat tersebut berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya amputasi pada penyandang diabetes, seperti itu. Selanjutnya juga saya bersama tim mengikuti PIMNAS. Ya, kami lolos dari PIMNAS dari serangkaian kegiatan PKM. Sebenarnya di sini inovasinya adalah pengembangan dari inovasi sebelumnya yang saya lombakan di ISTEC, di mana di situ kami menambahkan teknologi computer vision dan juga kami melakukan perubahan desain alat agar lebih mudah digunakan, dan kami memperoleh 2 medali emas pada poster dan juga presentasi. Untuk yang terbaru itu saya alhamdulillah memperoleh 2 medali emas di program kreativitas mahasiswa, itu di kategori Karsa Cipta. Nah, jadi untuk program kreativitas mahasiswa, mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu, itu adalah salah satu program dari Kemendikbud, yang dimana di program tersebut mahasiswa boleh mengimplementasikan atau menciptakan gagasan atau ide yang kemudian diimplementasikan menjadi suatu produk atau kegiatan yang nantinya itu tuh didanai oleh Kemendikbud tersebut. Jadi dari tahapan PKM tersebut, apabila hasilnya memuaskan, maka ke tahap PIMNAS seperti itu. Jadi di PIMNAS itu semua ide-ide yang sudah diimplementasikan dilombakan kembali untuk memperoleh medali seperti itu, mana yang paling baik seperti itu. Kebetulan kemarin saya memperoleh 2 medali emas di bidang poster dan juga presentasinya seperti itu, Pak. Wah, selamat dong Mas Ilham. Iya. Jadi bagaimana menurut Mas Ilham industri, jadi semua riset atau percobaan atau temuan itu kan kalau bisa untuk industri ya, dikembangkan di industri untuk produksi. Selama ini kan kita atau dunia itu kalah dengan Cina, di mana semua mesin-mesin dari mesin pangan, mesin yang sederhana itu sudah memakai IT ya. Sekian menit putar kiri, sekian menit putar kanan, putar maju, putar belakang. Dengan demikian bisa diperoleh mesin-mesin pangan dan seterusnya ya, banyak yang ribuan mesin. Iya, Pak. Bagaimana ini masa depan Indonesia ini menghadapi hal seperti ini, Mas? Bisa nggak bangsa kita mengimbangi? Baik, Pak. Kalau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa ya, Pak, untuk inovasi-inovasi oleh pemuda-pemuda itu cukup banyak ya, Pak. Mulai dari PKM itu saya menemui banyak sekali ide-ide kreatif yang sebenarnya itu dapat apabila diimplementasikan itu dapat berguna bagi masyarakat luas dan juga dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia gitu tentunya. Salah satu contohnya di industri 4.0 ini kan lebih fokus pada digitalisasi dan juga big data, machine learning dan sebagainya. Dan salah satu produk yang saat ini terkenal kan salah satunya yang aplikasi untuk membantu dalam perjalanan, membantu dalam UMKM yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan UMKM lainnya seperti itu. Nah, namun permasalahan yang saya lihat gitu sebagai mahasiswa itu banyak sekali inovasi-inovasi yang hebat tersebut hanya sampai dibentuk dalam bentuk prototipe saja, Pak. Jadi cuman sampai di tahap lomba saja dan dari tahap lomba tersebut tidak diimplementasikan lebih lanjut gitu untuk kebermanfaatan lebih luas. Nah, jika saya lihat salah satu faktor-faktornya itu pertama disebabkan karena tidak adanya investor, Pak, atau misalkan stakeholder. Karena jika ingin mengimplementasikan lebih luas kan pasti kita butuh misalkan dana untuk membuat produknya, dana untuk servis server dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga mungkin penyebabnya itu adalah tidak adanya solusi ataupun ide yang dibuat itu tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan di industri seperti itu. Nah, mungkin saran saya ya sebagai mahasiswa mungkin dari pemerintah itu menciptakan sebuah jembatan di mana jembatan tersebut menghubungkan antara pihak industri dengan pihak-pihak yang
menciptakan ide-ide kreatif seperti mahasiswa di perguruan tinggi seperti itu, Pak? Iya, pemerintah sendiri kelihatannya kebingungan ya, karena iya, Pak. Jembatannya itu juga mungkin susah dicapai. Ya. Industrinya itu kan juga membeli saja dari Cina, industri yang ada itu. Bahkan iya, Pak. membeli dari Cina, memang harus memulai. Sebetulnya kalau melihat UMKM kita, itu yang diperlukan itu 3.0, produksi-produksi dengan dinamo, tetapi diberi tambahan mesin pintar sedikit, misalnya time sekian menit mutar, sekian menit berhenti, sekian menit mutar ke kiri, sehingga diberi tambahan mesin-mesin 3.0 yang berbasis dinamo yang ditambah dengan komputerisasi di situ ya. Iya, betul. Perlu dikendalikan jarak jauh dulu. Ini UMKM belum secanggih itu. Tapi UMKM ini perlu dimodernisir. Masih banyak yang manual, belum banyak menggunakan mesin supaya lebih produktif. Ya, tapi memang diperlukan, tadi disebut, sangat setuju saya, kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Dan sekolah lah, universitas atau bengkel sekolah. Ini perlu direalisir. Kalau menunggu industri swasta, saya pikir nggak ada. Ya, tidak ada yang mau bermain-main di situ, uang miliaran. Yang bisa bermain-main itu negara. Karena itu memang lab untuk anggaran negara untuk lab untuk percobaan kan. Kalau rugi ya nggak apa-apa memang untuk lab. Ya. Nah ya, ini Mas Ilham dan kawan-kawan ini yang bertugas membuat proposal atau apa, meyakinkan pemerintah, berilah kami bengkel dan harus ke produksi Mas. Jangan canggih-canggih. Buka saja alibaba.com, di situ ditemukan mesin-mesin 3.0 yang diberi sedikit sentuhan IT. Gimana pendapat Mas Ilham? Iya Pak, kalau dari saya sendiri sangat setuju sih untuk kita tidak usah jauh-jauh dulu untuk implementasi 4.0, tetapi kita memberikan dari industri 3.0, misalkan di Indonesia tersendiri kan kaya akan hewan lautnya seperti itu. Dan bisa juga di situ kita implementasikan teknologi, salah satunya misalkan untuk memberi pakan otomatis, bagaimana suatu sistem itu bisa menciptakan suatu ekosistem laut yang lebih handal seperti itu agar meningkatkan ekonomi seperti itu, dan itu tidak terlalu harus secanggih itu Pak. Jadi harus ya mungkin disinkronisasikan gitu antara industri 3.0 dengan industri 4.0 gitu. Iya, saya dengar katanya nelayan asing itu tahu di mana ikan pakai komputer dan dia pakai cahaya ya, sonar atau apa. Oh, ikannya di sana. Kalau nelayan kita kan mungkin ikannya di kanan pergi ke kiri kan. Nah, itu yang kan nelayan kita nggak dapat, nelayan asing dapat. Itu sesulit apa itu teknologinya itu? Ya, mungkin untuk permasalahan pertama adalah biasanya kita itu untuk teknologi selalu terpaku terhadap teknologi luar negeri. Yang pasti kan kalau negara lain, kalau negara kita ingin menggunakan teknologi luar, pasti harus membeli teknologi tersebut. Sedangkan membeli itu pasti membutuhkan biaya lebih besar gitu. Nah, mungkin untuk solusinya ya, untuk solusi menurut saya adalah Indonesia itu kurang untuk risetnya Pak. Jadi Indonesia itu lebih terpacu untuk beli produk jadi seperti itu daripada melakukan riset sendiri, misalkan dari kan di sumber daya manusia Indonesia itu banyak sekali mahasiswa yang hebat seperti itu, membuat sistem tersendiri untuk bisa menyaingi sistem-sistem luar negeri tersebut, salah satunya untuk digunakan di nelayan tersebut, sehingga cost-nya bisa lebih murah dan juga mungkin dapat diimplementasikan lebih banyak seperti itu Pak, dengan harga yang murah seperti itu. Iya, sejauh yang saya amati itu industri kita cenderung beli dari luar negeri dari semula, mungkin berinvestasi dalam bidang riset atau inovasi, lebih aman mereka itu beli dari luar negeri dijual di sini. Memang kalau lihat itu ya yang bisa pemerintah ini ya. Jadi tadi ide bagaimana pemerintah memberikan mesin-mesin untuk bengkelnya itu dari mahasiswa lah yang bekerja,
harus menghasilkan langsung produk-produk supaya bisa dijual. Dan itu sekaligus memorganisir UMKM dan pertanian kita. Saya sering buka YouTube mengenai itu, farm milenial ya, mestinya canggih-canggih sekali dan itu terlalu mahal, miliaran ya, mungkin ratusan miliar. Terlalu mahal, harus diciptakan kalau memodernisir pertanian juga yang lebih terjangkau, dan saya harap generasi muda itu dua hal tadi, memodernisir UMKM, memodernisir pertanian. Kalau ini dikonsentrasikan dalam ilmu ekonomi, kalau teknologi diimpus, dimasukkan, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat. Bisa 8%, 9%. Karena apa? Dari nol, dari manual menjadi bermesin. Motor dari pertumbuhan ekonomi ya aplikasi teknologi. Bagaimana generasi muda ini, para peneliti muda, apa yang kendala-kendalanya, apa yang dihadapi, kemudian apa harapannya? Baik, untuk generasi muda saat ini tuh ya tantangan yang pertama tadi sudah saya jelaskan adalah kurangnya investasi ya, investasi dari luar, investasi dari pemerintah Indonesia ataupun dari pihak industri. Yang kedua itu adalah mungkin dari segi, kalau dari mahasiswa itu mulai dari ininya Pak, dari budayanya, di mana mungkin dari budaya mahasiswanya tersebut mulai dilatih dari sejak kuliah itu untuk melatih untuk mencari gagasan ataupun ide-ide yang baru, dan itu salah satunya udah dari program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh pemerintah itu sudah mengakomodir di mana mahasiswa itu dapat merealisasikan ide dan juga mendapatkan dana dari tersebut. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa lebih diperbanyak untuk program-program seperti itu, karena saya yakin pasti banyak sekali inovasi-inovasi ataupun ide-ide gagasan dari anak muda sekarang itu yang bisa dibilang bisa memberikan dampak lebih banyak gitu, dan inovasinya tersebut bagus-bagus seperti itu. Apa rencana Mas Ilham dalam bidang inovasi-inovasi ini atau dalam bidang akademik? Kalau untuk dalam waktu dekat sekarang itu saya sedang menyusun skripsi yang berhubungan dengan computer vision, yang kecerdasan buatan itu. Salah satunya computer vision itu berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti itu Pak, secara otomatis menggunakan machine learning, di mana harapannya dengan teknologi yang saya buat itu bisa mendisiplinkan lebih banyak gitu pengendara kendaraan di Indonesia yang masih nakal gitu, misalkan menerobos lalu lintas ataupun tidak memakai helm dan sebagainya, dan itu sangat berbahaya tentunya gitu kan, bisa meningkatkan resiko kecelakaan lebih tinggi seperti itu. Dan untuk skripsi, dan untuk kedepannya mungkin saya tertarik untuk melanjutkan studi Pak di bidang machine learning ini, karena saya masih merasa ilmu saya masih kurang gitu, dan masih banyak ilmu yang bisa diperoleh gitu apabila saya lebih mendalami di bidang S2 ini, dan tentunya ingin memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia gitu melalui teknologi kecerdasan buatan seperti itu. Di bidang kewirausahaan tentunya kita dapat memberikan kebermanfaatannya tentu bagi customer dan juga bagi lingkungan sekitar. Misalkan di situ kita kan dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru, dan kita sebagai peneliti yang bekerja di orang lain juga, tentunya kita kan secara tidak langsung riset yang kita gunakan itu tentunya untuk membantu perkembangan teknologi di Indonesia, yang tentunya pasti ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia seperti itu. Tetapi kalau penelitinya itu dalam bidang IT, memang ya itulah kewirausahaannya di situ ya, kan bisa dijual itu kan. Bagaimana mengenai relasi-relasi? Kalau saya biasanya kalau untuk menemukan suatu gagasan atau ide itu, yang penting itu adalah kolaborasi Pak. Jadi di UGM kan sebenarnya terdapat berbagai banyak ilmu bidang ya Pak. Misalkan dari saya di bidang elektronika, machine learning, ada dari bidang medis, ada di bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Dan di situ tuh pentingnya kolaborasi, karena apabila kita hanya fokus di satu bidang, misalkan tidak berkolaborasi, kita kadang tidak menemukan permasalahan apa sih yang ingin kita solve gitu. Misalkan dari bidang saya
saya mengerti teknologi ini, tetapi kita tidak bisa mengimplementasikan teknologi itu tuh buat menyelesaikan permasalahan yang mana seperti itu. Nah, jadi pentingnya kolaborasi di situ. Jadi biasanya saya kalau untuk ikut lomba, biasanya saya berisi dari berbagai bidang itu, terus kita melakukan brainstorming apa permasalahan yang saat ini bisa kita selesaikan menggunakan teknologi dengan sumber daya manusia yang dimiliki gitu. Seperti di bidang saya, misalkan saya elektronika, kesehatan. Nah, di elektronika kesehatan kira-kira inovasi apa yang bisa dibuat seperti itu? Oke. Ya, aku lihat sebetulnya anak-anak muda ini sudah on track ya dalam bidang inovasi dan sudah siap. Cuma ada sedikit masalah, investor, mungkin industrinya nggak tertarik. Satu-satunya jalan mungkin pemerintah. Oke. Ya itulah, Mas Ilham harus mengalami dan harus memecahkan juga usul-usul kepada pemerintah dengan kolaborasi tadi, mudah-mudahan didengar. Ya. Karena ini adalah zamanmu, ya, zamanmu yang kamu hadapi, dan sebaiknya memang kewirausahaan ini ditekuni karena apa? Disitulah untuk memajukan bangsa, ya, untuk memajukan bangsa, memberi lapangan pekerjaan, menyumbang kepada dunia akan produk-produk ya. Tapi memodernisir UMKM tadi aja yang jutaan jumlahnya itu sudah hasil karya yang luar biasa. Sudah, iya, luar biasa. Tidak perlu teknologi yang baru sebenarnya, tapi hanya yang ada saja diimplementasikan dulu sambil tetapi kontribusi kepada yang baru is oke. Ya, itulah Mas Ilham. Saya minta Mas Ilham memberi pencerahan kepada sesama generasi muda. Oke, bagi teman-teman semua sebagai generasi muda, yuk kita berlomba-lomba berinovasi untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, terutama bagi UMKM di negara Indonesia tercinta ini. Tentunya hal itu untuk meningkatkan perekonomian di negara Indonesia tercinta ini. Salah satunya pemerintah sudah memfasilitasi melalui berbagai kegiatan mahasiswa, salah satunya dengan PKM, kita dapat merealisasikan ide atau gagasan kita dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk aplikasi ataupun kegiatan lainnya, yang tentunya hal itu harus teman-teman semua dimanfaatkan pada saat di bangku kuliah tersebut. Nah, apa pentingnya inovasi? Karena jika kita lihat salah satu literatur yang saya baca bahwa pada tahun 1960-an itu negara Indonesia dan Cina memiliki tingkat perekonomian yang hampir sama seperti itu. Tetapi apabila kita lihat saat ini, Cina itu memiliki perekonomian tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Nah, salah satu faktor dari peningkatan dari Cina sampai menjadi perekonomian kuat setelah Amerika adalah salah satunya melalui faktor inovasi, yang dimana inovasi tersebut diimplementasikan bagi berbagai golongan masyarakat, salah satunya UMKM seperti itu. Terima kasih Mas Ilham sudah memberi. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih kembali. Semoga usahanya sukses berhasil. Sampai jumpa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.